Shalom, selamat sore, jelang malam buat ibu bapak sekalian jemaat GKPA Penjernihan. Kita bertemu kembali dalam renungan malam Kamis 28 Mei 2020. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara, memberkati hati dan pikiran ibu bapa sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 5 berbunyi demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, konteks firman Tuhan ini berada pada pengajaran Rasul Paulus tentang keterbatasan tubuh jasmani atau fisik manusia menghadapi berbagai tantangan dunia ini, dan sekaligus Rasul Paulus mengajak agar semua umat atau orang percaya memahami bagaimana menerima persiapan, pembekalan, dan jaminan pemeliharaan Allah melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga tidak heran jika LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul nats kita hari ini, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sementara tema kita pada hari ini adalah Allah mempersiapkan Roh-Nya sebagai jaminan hidup umat-Nya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam memahami renungan hari ini di bawah tema Allah mempersiapkan umat-Nya dengan Roh-Nya sebagai jaminan hidup, saya ingin membagi firman Tuhan ini dalam 3 pokok renungan. Yang pertama, Allah yang penuh kasih telah mempersiapkan kita untuk hidup lebih baik. Setelah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus berkarya, berkurban di Golgota, Allah mempersiapkan kita di dalam keberadaan ciptaan baru, berproses menuju pertumbuhan, pertambahan, dan pengembangan di dalam kehidupan yang baru. Berarti Allah yang penuh kasih mempersiapkan kita untuk hidup lebih baik. Yang kedua, Allah mengaruniakan Roh-Nya sebagai jaminan untuk segala sesuatu yang baik untuk hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Allah yang penuh kasih itu telah mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan bagian dari dirinya atau keberadaannya, yaitu Roh Kudus, khusus diturunkan, dikaruniakan, dicurahkan, memenuhi kehidupan orang percaya, menjadi jaminan yang melekat pada hidup orang percaya, yang berguna untuk hidup sekarang ini dan kehidupan yang akan datang menuju kekekalan. Inilah perbedaan antara kita umat percaya dengan agama apapun lainnya. Kemudian bagian yang ketiga, maka jika kita mau terpelihara dalam jaminan Roh Allah, baiklah kita hidup dan mau hidup dipimpin oleh Roh. Bandingkan Galatia 5 ayat 25.
di mana di sana dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dibutuhkan kemauan, kerelaan, bahkan ketaatan yang terus-menerus aktif. Jadi tidak hanya sekarang taat, besok tidak lagi taat. Sekarang taat, besok memberontak. Tidak. Diharapkan ketaatan yang bertahan, yang terus-menerus, agar kehidupan kita tetap di jalur kebenaran dan di jalur kebaikan Allah. Bahkan ditegaskan lagi dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa orang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ini adalah bagian dari kelengkapan. Setelah diberi jaminan juga dimeteraikan. Meterai adalah simbol pengesahan segala sesuatu yang berharga. Jadi untuk hal rohani, pemeteraian itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sesuatu yang tertulis atau yang ditempelkan, tapi Roh Kudus bagian yang melekat menyertai kehidupan orang percaya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi aplikasi dari renungan ini bagi kehidupan kita? Yang pertama, relakan diri dan siapkan hati untuk dipersiapkan oleh Allah menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi harus ada kerelaan hati yang baik. Kemudian yang kedua, sambut karunia Roh Allah dalam memberi jaminan segala sesuatu yang terbaik di hidup ini, dan terus-menerus menuju kehidupan yang kekal yang dipersiapkan oleh Allah. Yang ketiga, mari kita belajar taat dan membangun kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus, atau dalam bahasa Batak dikatakan suara nitondi, sebagaimana nyanyian suara nitondi tangihon mai. Ada kepekaan mendengar apapun bisikan dan suara Roh Kudus di hidup ini, sehingga itulah petunjuk bagi kehidupan kita, agar kita bisa berjalan tetap di jalur kebenaran yang Tuhan inginkan. Yang terakhir, walau tantangan masih menggoncang dan menghadang kehidupan kita, ingatlah jaminan Tuhan jauh melebihi semua tantangan yang ada. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan tetap secara tulus dan dengan rendah hati, karena Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi hidup kita. Allah sendiri mempersiapkan Roh-Nya sebagai jaminan hidup bagi umat-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mencerahi kehidupan kami memasuki istirahat malam pada hari ini. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.